Terima kasih Anda masih bersama kami di Momen 26. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang mendapat kehormatan menjadi host dalam GIAT International Conference KRA 10 tahun 2023. Kegiatan yang diikuti oleh 43 perguruan tinggi di Indonesia dan 5 perguruan tinggi luar negeri tersebut sebagai upaya penguatan dalam mendorong akuntan untuk inovasi dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Berikut liputannya untuk Anda. Welcome to the prestigious International Conference. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik, menggelar GIAT International Conference KRA 10 tahun 2023 dengan mengusung tema Accounting Innovation for Global Welfare, A Blessing to the Universe. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Paskesarjana Lantai 7 Unisma Malang tersebut diikuti oleh 43 perguruan tinggi di Indonesia, 5 perguruan tinggi luar negeri. Ardan Adi Perndana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN IAI), menyampaikan bahwa forum ini sangat strategis dalam upaya mewujudkan profesi akuntan yang rahmatan lil alamin, sehingga DPN IAI sangat mendukung konferensi berlevel internasional ini. Dalam konteks profesi, upaya mewujudkan profesi akuntan yang berkompeten tentunya dapat mengadopsi penerapan standar sustainability dengan level yang lebih tinggi, yakni di tingkat global. Lebih lanjut disampaikan apresiasi IAI Jawa Timur, IAI KAPD, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, dan seluruh host yang telah menyelenggarakan acara ini. Tentunya sangat bermanfaat tidak hanya untuk para peserta, tetapi juga untuk profesi akuntan maupun masyarakat. Inovasi yang dilakukan para akuntan tentunya bertujuan untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus penguatan profesi akuntan yang semakin baik dalam kinerja dan dapat membuat perusahaan dalam pengelolaan dan transparansi, sehingga dapat menarik untuk para investor yang berdampak positif pada sektor ekonomi. We kindly request all audiences to stand up as we pay homage to our beloved nation. Tentunya ini sebuah forum yang sangat bagus ya, dan IAI Dewan Pengurus Nasional sangat menyambut baik dan mendukung International Conference ini, apalagi ini dalam konteks profesi sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa baru-baru ini tanggal 26 Juni 2023 ya, International Sustainability ISSB International Sustainability Standard Board sudah menerbitkan standar yang terkait dengan sustainability dan standar disclosure terkait dengan climate related ya. Jadi itu merupakan satu momentum sehingga profesi akuntansi yang rahmatan lil alamin ini juga bisa diwujudkan melalui adopsi dan penerapan standar sustainability yang sudah accepted secara global gitu. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi IAI Jawa Timur, IAI KAPD, dan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisma ya, beserta seluruh co-host ya yang menyelenggarakan acara ini, conference ini, dan saya yakin ini sangat bermanfaat bukan hanya bagi para pesertanya saja, tapi juga secara umum untuk profesi, untuk masa depan Indonesia juga. Inovasi yang dilakukan profesi akuntan ya, itu sebetulnya arahnya adalah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, keadilan ya. Dan berarti keberadaan accounting profession yang menghasilkan inovasi tadi kan dapat ditafsirkan atau dapat dipersepsikan sebagai
profesi yang memberikan rahmatan lil alamin. Yang kedua, peran profesi akuntansi yang memproses, menerbitkan standar akuntansi, katakanlah di Indonesia sejak 50 tahun yang lalu, itu sudah terbukti kan, membuat perusahaan-perusahaan Indonesia bisa lebih transparan, bisa lebih accountable, dan bisa lebih diakses oleh para investor di domestik maupun global. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan sekarang ini tidak terlepas dari peran rahmatan lil alamin dari IAI, organisasi profesi. Yang ketiga, memang kami berharap rencana strategis yang akan diwujudkan dalam masa kepengurusan sekarang ini bisa juga nantinya menghasilkan realisasi dari program yang akan membentuk ataupun menciptakan anggota profesi yang jumlahnya bertambah dan berkualitas, sehingga akan mendukung proses untuk mewujudkan perekonomian yang lebih tangguh. Pokoknya akuntan tidak akan tergantikan oleh artificial intelligence, karena bagaimanapun itu teknologi yang diciptakan oleh manusia. Tentunya untuk bisa ke sana ya kita harus menyesuaikan atau meningkatkan kompetensi para akuntan kita ya, sehingga pada saatnya bisa memanfaatkan katakanlah artificial intelligence, teknologi informasi, dan juga bisa memanfaatkan lebih jauh karena proses-proses yang dilakukan secara teknologi informasi tentu bisa lebih cepat ya, bisa mengolah demikian data yang sangat besar, sehingga ini akan mempercepat proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan sangat membantu untuk meningkatkan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat. Bagaimana peran profesi keuangan untuk katakanlah mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara. Jadi Bu Menteri menggarisbawahi pentingnya peran profesi keuangan termasuk akuntan agar supaya perekonomian kita akan lebih maju lagi gitu ya. Karena perekonomian yang maju, Bu Menteri kemarin menyampaikan itu dihasilkan antara lain melalui transaksi yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan peran profesi yang bisa mensupport ke arah sana. Nurdiana, Dekan FEB Unisma dengan didampingi Dian Agustia, Ketua IAI KAPD, menambahkan Unisma Malang telah membuktikan sebagai tuan rumah konferensi internasional KRA 10 2023 yang melibatkan unsur global dengan lancar dan sukses. Terlebih lagi program akuntansi FEB Unisma telah mendapatkan akreditasi unggul, artinya telah mampu berdaya saing internasional. Melalui Tridharma Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian telah membuktikan sebagai perguruan tinggi yang kredibel untuk penyelenggaraan kegiatan internasional. FEB selalu berkolaborasi dalam berbagai kegiatan, termasuk juga dengan IAI yang menaungi dari profesi yang berkaitan prodi akuntansi. Lebih lanjut dikatakan bahwa adanya International Conference KRA 10 2023 juga mengangkat isu strategis terkait era 4.0, adanya pandemi COVID-19 hingga perubahan lingkungan dan isu lainnya yang memaksa akuntan untuk berinovasi. Dalam kesempatan yang sama juga terdapat pemaparan paper yang telah masuk dan terseleksi. Terdapat kurang lebih 300 paper yang telah masuk. Namun dari 300 paper tersebut, hanya 210 paper yang lolos seleksi dan dapat dipaparkan. Sebagai tuan rumah FEB Unisma Malang sangat mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi ini juga sejalan dengan program Unisma yang adaptif terhadap perubahan isu global.
and Sierra Leone. Thank you. And we have also. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku host di sini yang telah dipercaya oleh IAI KAPD dan juga IAI Jawa Timur untuk membawai sebagai host dari konferensi ini diikuti oleh 43 perguruan tinggi di dalam negeri, tapi juga ada 4 perguruan tinggi di luar negeri sebagai host ya. Nah, ini merupakan konferensi regional akuntansi di tahun ke-10, dirubah formatnya. Atas kesepakatan IAI host ya, yang dulunya hanya regional, sekarang international conference, diikuti lebih dari 4 negara, ada sekitar 8 negara gitu. 8 negara. Prof Dian, nah tentunya ini sejalan dengan program kerja yang ada dibawahi oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik, selalu berinovasi di dalam memberikan sumbangsi berupa insight, hasil riset yang nantinya akan diberikan untuk menjawab tantangan-tantangan global, terutama dengan adanya perubahan-perubahan mendasar yang ada di berbagai negara global. Salah satunya isu kaitannya era 4.0, isu pandemi, isu terkait dengan adanya perubahan lingkungan. Nah, tentunya akuntan harus berinovasi. Nah, tentunya ini dibawahi oleh IAI KAPD yang membawai seluruh akuntan pendidik di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk membuat sumbangsi. Karena di sini sumbangsinya tidak hanya dari sisi pemaparan hasil riset dan pengembangan kurikulum, juga ada pengabdian masyarakat ya. Mungkin itu kami sebagai host sangat berterima kasih sekali bahwa program-program yang ada di A ini senantiasa sejalan dengan visi misi yang ada di Universitas Islam Malang, selalu menjadi perguruan tinggi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan global dan berdaya saing internasional. Yang diterima dipresentasikan berhak hanya 210 paper. Dirinya Universitas Islam Malang yang mengedepankan pada trilogi keikhlasan, kejujuran dan kerukunan dalam Dian Agustia, Ketua IAI KAPD, menambahkan bahwa International Conference KRA 10 tahun 2023 menjadi wadah strategis bagi para akademisi dan praktisi secara internasional, baik dari berbagai perguruan tinggi dan institusi di Indonesia maupun dari luar negeri. Melalui wadah ini dapat menjadi ajang untuk berdiskusi tentang beragam kajian empiris maupun praktis di ranah disiplin ilmu akuntansi dan keuangan. Kegiatan ini menghadirkan keynote speaker dari 4 negara dan lebih dari 8 negara partisipan sebagai syarat utama konferensi internasional. Sehingga kali ini tidak hanya KRA berskala nasional, namun berskala regional Asia Pasifik dengan melibatkan Malaysia, China, Filipina, India, dan Australia. Forum ini berperan menghasilkan berbagai insight dan solusi atas tantangan-tantangan perubahan dunia, namun tetap mengedepankan tridharma perguruan tinggi. University of Islam Malang also the host of this conference. Internasional karena pelaksanaannya tidak hanya diikuti tadi dengan 43 co-host, melainkan universitas yang ada di global. Di sini tadi para keynote speakernya dari 4 negara, lalu partisipannya tadi terhitung lebih dari 8 negara. Sehingga ini menurut Kemendikbudristek ya, memang itu adalah persyaratan dari International Conference. Sehingga di sini yang berada di Jawa Timur, IAI Jawa Timur dengan co-hostnya dan IAI KPD memang selalu untuk meningkatkan budaya meneliti dan tidak berhenti di sana. Tridharma perguruan tinggi, riset, pendidikan, dan satunya pengabdian masyarakat juga akan kita bawa nanti berdaya saing internasional. Jadi ini pertama yang sudah tidak hanya KRA yang nasional tetapi sudah masuk ke regional yang Asia begitu ya, Asia Pasifik, sehingga tadi partisipannya dari 8 negara dan juga universitinya itu juga dari 4 negara. Dan lebih dari 4 negara itu ada Malaysia, ada Australia, ada lalu Cina satunya, ada Filipina. Ada Filipina.
Ya. Terus ada itu lagi Malaysia ya tadi. Malaysia udah, Malaysia, Filipina, China, Australia, dan India. itu memang. Oh, ada India satu Iya, ya. tadi lupa, India. lupa. Ya. Berarti lima. 5 negara. Ya. Memberikan sumbangsih terhadap perubahan ya, perubahan tentang sustainability, apalagi sustainability, environment begitu ya, dan perubahan lingkungan dan ya. Termasuk AI. Oh iya, AI. Jadi 4.0 ya. yes. Jadi ini mestinya akan berhubungan dengan SDGs ya. Topiknya juga SDGs. akan berhubungan dengan SDGs, yaitu Sustainable Development Goals yang 17 itu, dan perguruan tinggi mengambil beberapa hal termasuk environment, sosial, dan dampak itu ditindaklanjuti oleh Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya yang hari ini topik besarnya adalah bagaimana sustainability, inovasi dan sebagainya itu akan terwujud ya, baik dalam nanti diskusinya, lalu juga hasil daripada risetnya akan dipublish, bukan hanya di laporan tapi kita publish Jurnal bereputasi. ya di jurnal internasional yang bereputasi, Scopus ya. Kebetulan salah Ada satu jurnal dari partnernya ya. jurnal partnernya ada Scopus Q2, yaitu Ajar dari Erlangga, itu memang sudah masuk nanti yang juara Termasuk di satunya. proceeding bereputasi, Prof. Iya, proceedingnya juga Atlantis kita sedang Press juga. masuk ya, Atlantic Press Iya. dengan bosnya. Profesi akuntan tidak diam saja gitu ya. Salah satu apa yang dilakukan untuk mewujudkan ini, kita mengeluarkan yang namanya accounting, sustainability accounting, bukan hanya ekonomik tapi sustainability accounting, di mana performanya selain ekonomi juga sosial dan environment. Jadi itu yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Pendidik untuk menanggapi perubahan lingkungan ini untuk sustainable development. The Honorable Ketua IAI Wilayah Jawa Timur, Bapak Prof. Sementara dipilihnya Universitas Islam Malang sebagai tuan rumah, penyelenggaraan International Conference KRA 10 2023 telah melalui berbagai pertimbangan. FEB Unisma Malang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam berbagai bidang. Bahkan telah meraih akreditasi FIBA dan juga meraih akreditasi unggul, sehingga ditunjuk menjadi tuan rumah dan membuktikan dapat berlangsung lancar dan sukses. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan. And the next is Mali. And Sierra Leone. Thank you. And we have Pemirsa, pengrajin seni grafir, aksesoris motor akan hadir setelah jeda berikut. Tetaplah di Momen 26.